Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Menpora Dito Aryo Tejo secara tegas menyebutkan jika laga Indonesia versus Bahrain akan tetap digelar di Indonesia. Bahkan menurut Dito, FIFA pun sudah menyatakan jika laga ini tetap akan digelar di Indonesia. Maka jika Bahrain menolak hadir di Indonesia akan dianggap WO. Berikut pernyataan Dito Aryo Tejo. Ya, pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Pak Ketum PSSI, di mana saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sudah memberikan statement resmi, di mana kami menjamin untuk keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia. Insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia, itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan, dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang WO. Mungkin akan banyak yang bilang kayak gini lah, yang ngomong Menpora bukan ketum PSSI-nya apa FIFA, apa bisa dipercaya? Terus juga kalau Bahrainnya tetap ngotot, apa ini akan kuat ucapan dari Dito? Kami jelasin ya, ini yang ngomong itu adalah Menpora alias menteri. Jadi, kalau yang namanya seorang menteri sudah berbicara, itu otomatis yang dibawa adalah nama negara. Jadi, kalau Bahrain mau protes ke FIFA, ya berhadapannya dengan negara alias pemerintah. Sebab seorang menteri nggak akan berani bicara seperti itu kalau memang tak ada tembusan dari presiden. Jadi kalau Bahrain atau AFC ngotot mensengketakan hal ini, ya dibawanya ke jalur pemerintahan. Presiden RI ketemu dengan Presiden FIFA dan Presiden Bahrain, bukan lagi Presiden FA Bahrain lu ya, tapi urusannya udah negara. Kalau memang AFC dan Federasi Bahrain ini ngotot mensengketakan hal ini. Paham gak maksudnya? Jadi gini ya, misalnya nih ya, FA-nya Bahrain nih ngotot nih ngomong ke AFC buat mensengketakan hal ini. Kita tetap nggak mau main di Indonesia, kita pengen gini. Terus ngompor-ngomporin FIFA. Maka urusannya bukan lagi antara FA Bahrain, AFC, dan PSSI. Tapi urusannya udah Presiden Bahrain atau Raja Bahrain ya dengan Presiden RI. yakni Prabowo ya bertemu dengan FIFA. Urusannya udah negara deh. Sebab kalau yang namanya menteri udah ngomong secara resmi, itu berarti udah ada suratnya dari Presiden gitu loh. Jadi kita akan lihat nanti apakah FA-nya Bahrain ini masih akan tetap ngotot mengsengketakan hal ini atau enggak, atau ini cuma sebatas gertakan sambal dari Bahrain biar mental timnas Indonesia ini down. Ya gitulah sifat-sifat orang Arab, penuh tifu muslihat. Lalu apa tindakan Bahrain mendengar ucapan Menpora Dito Aryo Tejo? Menurut Sekjen FA Bahrain Rashid Al-Zoubi secara tegas menyatakan Bahrain lebih baik mundur dari kualifikasi Piala Dunia ketimbang datang ke Indonesia. Karena menurut dia ya, keselamatan para pemain itu lebih penting. Aduh, bullshit. Bilang aja lu takut. Orang salah ya pasti takut lah. Kalau orang ngerasa nggak salah, ngapain juga takut datang ke Indonesia? Kalian takut itu karena kalian udah match fixing kan? Kalian udah salah kan?
Kita ambil contoh Indonesia versus Australia atau Indonesia versus Malaysia. Indonesia dan Australia itu nggak lagi baik-baik saja loh ya, gara-gara timnas U17 kemarin itu ya. Tapi tetap ketika timnas senior Australia itu mau datang kok ke Indonesia, bahkan supporter Australia pun aman-aman aja di Indonesia. Begitu juga dengan supporter Malaysia. Kita sama-sama tahu lah, Indonesia dan Malaysia ini lagi gondok-gondokan nih, panas banget ya, sampai pernah tuh namanya lempar-lemparan flare. Tapi apa kenyataannya? Timnas Malaysia tetap datang ke Indonesia dan juga para supporter Malaysia tetap datang ke Indonesia, tapi aman-aman aja. Emang dasarnya aja nih onta pengecut. Di sisi timnas Indonesia sendiri, timnas Indonesia akan mulai latihan di IKN. Bahkan kabarnya biaya latihan di IKN ini 30%-nya dibiayai oleh FIFA. FIFA kembali mengucurkan dana sebesar 19,5 miliar rupiah untuk memfasilitasi latihan timnas Indonesia di IKN. Kabar yang beredar dalam waktu dekat ini, FIFA akan kembali mengucurkan dana sebesar atau sekitar 50 miliar rupiah untuk membantu Indonesia membangun stadion di IKN. Nah loh, ini benar enggak nih? Hal ini disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Ya kalau Yunus yang ngomong ya masih 50-50 lah. Tapi kalau Eto yang ngomong itu berarti udah real ya. PSSI melalui Erick Thohir memang sempat mengatakan akan membangun sebuah stadion di IKN. Dan kabarnya rencana ini justru didukung nih oleh sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, dan Jerman. Bahkan Argentina pun mengklaim akan siap memberikan dana jika Indonesia serius membangun stadion di IKN. Tapi dengan satu syarat, stadion yang dibangun haruslah lebih dari 100.000 kapasitas tempat duduk dan bertaraf internasional, alias harus benar-benar megah. Waduh, ini pada kenapa ya negara? Kok tiba-tiba pada ngebantuin Indonesia sih buat bikin stadion di IKN? Betul kan yang kami bilang, kalau di dunia ini yang namanya pangkat, jabatan, kekuasaan, nama besar, dan uang adalah pendukung utama seseorang bisa dihargai. Betul dong? Kemarin FIFA ini seolah sedikit menjauh nih, sebab belum tahu apakah Erick Thohir akan jadi menteri lagi atau enggak. Tapi setelah Erick Thohir terpilih lagi jadi menteri, FIFA pun kembali baik-baikin Indonesia. Ini realita dunia lo ya. Maka sekarang tinggal nunggu statusnya sebagai ketum PSSI lo ya. Jika Erick Thohir tetap jadi ketum PSSI, maka siap-siaplah dunia menyambut kehadiran King Indo. Kita lanjut ke berita klub ya. Gol Alberto Gonçalves ke gawang Semen Padang membuat Beto ini mencatatkan diri sebagai pencetak gol tertua di Liga 1, melewati Fabiano Beltrame ya, dengan usia 43 tahun 9 bulan dan 17 hari. Sementara di satu sisinya, satu gol Arkan Kakak ke gawang Borneo FC menjadikan Arkan Kakak pencetak gol termuda di Liga 1 musim ini dengan usia 17 tahun 1 bulan 17 hari. Cuma kalau kami bicara soal PSBS Biak, kami agak antipati lah sama tim ini. Kenapa demikian? Masih ingat dong podcastnya M. Tahir di podcastnya Akmal. Waktu itu kan PSBS ini kan cuci tangan nih karena diserang oleh para netizen. Waktu itu netizen ini nyerang PSBS karena si M. Tahir ini itu masih tercatat sebagai pemain PSBS kan. Waktu itu apa kata PSBS Biak? Jangan menyerang kami, sebab M. Tahir bukan lagi pemain kami. Lah sekarang mereka malah muja-muja M. Tahir. Aduh, ini nggak konsisten. Dari Persib Bandung, coba lihat video ini. Kira-kira itu si Gundul lagi ngapain ya? Ditemenin profesor loh. Apakah ini bagian dari terapi yang dianjurkan oleh tim dokter? Nah, di saat DDS masih berkutat dengan cedera aneh, salah satu striker dari tim lawan Persib di ACL 2, yakni Lennart Tai dari Lion City Sailor, justru baru tahu loh seperti apa Persib itu. Menurut Lennart, dirinya memang pernah mendengar nama Persib, tapi yang ada di pikirannya waktu itu, Persib itu cuma tim asal Indonesia yang gak jelas, atau istilah kasarnya, alah cuma tim kampung toh.
Tapi setelah mendengar cerita dari Song Uiyong yang pernah main di Persebaya, Lennart pun mulai penasaran. Seperti apa sih Persib Bandung ini? Mulailah si Lennart ini tuh mencari tahu seperti apa Persib dan dirinya menyatakan terkejut. Justru Persib lebih populer dibanding LCS yang dibelanya saat ini. Bahkan dia baru tahu loh kalau Persib ini memiliki followers terbanyak nomor 1 di Indonesia dan nomor 5 di dunia. Nah, artikel ini kami ambil dari situs resminya Lion City Sailors loh ya, dan juga media asal Singapura CNA. Nah, apakah Lennart ini akan tertarik main di Indonesia? Ya, kita nggak tahu kalau itu ya. Tapi kalau kami lihat ya, dengan harga 10,43 miliar rupiah, kayaknya sih akan sulit ada tim Liga 1 yang mau sama striker Jerman dengan harga segitu. Nah, musim ini si Lennart ini udah cetak 11 gol dari 14 laga bersama LCS. Nah, kita akan lihat nanti nih, seperti apa sih perjalanan si Lennart Tai ini. Dari Persebaya, nama Junior Brandao kembali mencuat untuk mengisi slot asing Persebaya di paruh musim ini. Hal ini buntut kekalahan perdana Persebaya di tangan Persib Bandung. Kritikan soal lini depan Persebaya yang tumpul pun menghiasi redaksi Persebaya. Bahkan jika Persebaya nggak bisa menang lawan PSM Makassar di pekan ke-9 ini, maka kritikan ini disinyalir akan terus bertambah banyak. Selain Junior Brandao, ada nama striker asal Brazil Pablo yang saat ini main di klub Phayrieng Kamboja. Ini pun mencuat nih kabarnya untuk mengisi slot depannya Bajul Ijo. Musim ini Pablo sudah tampil sebanyak 6 kali dan mencetak 4 gol 2 assist di Liga Kamboja. Sebagai catatan saja, Persebaya ini masih punya 2 slot asing loh ya. Apakah 2 slot ini akan dihabiskan untuk posisi penyerang ataukah 1 penyerang dan 1 bek tengah? Ya, dienteni ayo rek. Dari Madura United, jadi satu-satunya tim yang belum merasakan kemenangan hingga pekan ke-8 membuat Madura terdampar di dasar klasemen yang cuma mengoleksi 7 poin. Padahal pelatih udah diganti, tapi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pertahanan masih hancur, sisi serang masih tumpul. Lalu apa yang salah di Madura United? Ya tentu saja kalau menurut kami pribadi, duit sih yang jadi persoalan. Di saat pemain itu sejahtera, ya skill akan keluar semua. Nah, dari 8 laga ini kami coba akan menilai nih rating dari 8 pemain asing Madura sejauh ini ya. Yang pertama Dida, ini posisinya kiper lo ya. Dari 8 laga udah kebobolan 16 gol tanpa pernah mencetak clean sheet. Ini sebuah rekor yang buruk loh untuk seorang yang namanya kiper asing. Kalau pendapat kami pribadi sih ya mending dicoret. Yang kedua Pedro Montero, ini back tengah ya. Dari 8 laga cuma koleksi 46 kali intercept dan ratingnya itu cuma 6,84. Ini bisa dibilang lumayan tapi nggak bagus juga sih. Yang ketiga Christian Rontini. Kalau yang ini kami no comment ya, soalnya si Rontini ini baru pulih dari cedera dan baru tampil 3 kali aja. Yang keempat Jordi Weherman. Kalau yang ini kami pikir layak dipertahankan sebab sejauh ini cuma Jordi yang salah satu pemain yang menjadi nyawa Madura di sejauh ini ya. Yang kelima Iran Junior, 5 kali tampil 1 gol tanpa assist dengan posisi gelandang serang. Operan sukses cuma 81%. Kami pikir masih layak lah untuk dipertahankan. Yang keenam Noriki Akada, baru tampil 4 kali dan belum mencetak gol dan assist. Kami pikir ya coret aja lah. Yang ketujuh Lulinha. Kalau yang ini nggak usah ditanya ya, ini sih otak serangan utama Madura ya, jelas dipertahankan lah. Yang kedelapan Maxwell. Nah kalau yang ini no comment no debat, fix harus segera dibuang. Jadi ada 3 pemain asing yang kami pikir harus dilepas oleh Madura United di pertengahan musim ini, yakni Dida, Noriki Akada, dan Maxwell. Ya cuma itu sih yang kami bisa analisa.